Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi bersama kami. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan berbagi informasi ataupun membahas tentang kelanjutan pengumuman seleksi P3K tahun 2022 yang sebagaimana kita ketahui bahwasanya Panitia Seleksi Nasional itu menunda pengumuman hasil seleksi dengan pemberitahuan lebih lanjut. Nah, ada informasi penting teman-teman semua bagi rekan-rekan yang saat ini sedang menanti kelulusan, baik P1 yang sedang menanti penempatan, P2, P3 dan juga P4. Dan untuk itu silakan simak videonya sampai selesai. Dan seperti biasa bagi rekan-rekan yang pertama kali menemukan channel ini, untuk menekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar pengangkatan honorer menjadi ASN, baik CPNS maupun juga P3K. Nah, informasi yang kami dapatkan ini dari perkumpulan guru honorer P1 ya, bahwasanya hormatilah keputusan penundaan pengumuman P3K guru. Ada sisi positif untuk P1. Nah, jadi teman-teman P1 yang belum mendapatkan formasi, ini mungkin ada sisi positifnya ya dengan pengumuman ini. Dewan Pembina Forum Honorer Non Kategori 2 Indonesia Raden Sutopo Yuwono mengapresiasi Kemendikbudristek yang secara resmi memberikan klarifikasi soal penundaan pengumuman P3K guru. Nah, di sini teman-teman Pak Raden Sutopo Yuwono bahkan mengapresiasi ya teman-teman Kemendikbudristek karena memberikan klarifikasi. Jadi ada klarifikasi soal penundaan. Jadi tidak hanya tanpa alasan penundaan ini ya, dia menghormati keputusan Kemendikbudristek yang menunda pelaksanaan pengumuman P3K 2022. Di sisi lain ada sisi positif dari penundaan ini, apalagi masih banyak kuota yang belum terisi, kata Sutopo. Selain itu, masih ada masalah lainnya seperti masih ada guru yang lulus PG atau P1 yang salah penempatan. Nah, di sini artinya pasti bakal ada gelombang ataupun demo besar ya, kalaupun salah penempatan. Cukup banyak guru P1 yang salah input data sehingga terlempar jauh dari tempat tinggalnya, padahal di sekolah induknya kekurangan guru. Nah, ini yang mencoba dioptimalisasi oleh Kemendikbudristek. P1 yang belum mendapatkan penempatan karena mengajar di mata pelajaran mafel gemuk, contohnya dalam tanda kutip ya bahasa Inggris, prakarya dan lainnya. Guru P1 yang tidak mendapatkan penempatan ini sebanyak 65.954. Ada sisi positif bagi P1 yang tidak ada penempatan karena bisa diperjuangkan untuk optimalisasi tersebut. Nah, mungkin teman-teman dari beberapa tahun kemarin mungkin ya, itu ada namanya optimalisasi formasi. Nah, di sini teman-teman, optimalisasi formasi ini mungkin baru sekarang ya akan dikerjakan ataupun juga dioptimalkan oleh Kemendikbudristek dalam hal ini Panselnas. Nah, untuk P2 dan juga P3, Sutopo optimistis aman karena dites observasi di sekolah induknya masing-masing. Oleh karena itu, dengan adanya penundaan pengumuman hasil seleksi P3K, Sutopo mengaku telah meminta semua pengurus dan anggota tetap tenang. Ambil nilai positif dari penundaan pengumuman P3K 2022. Saya rasa proses ini tidak lama. Bersabarlah kawan, banyak pendiri, pengurus, dan anggota kami yang berturut mengusulkan 1 juta P3K guru agar mengakomodir honorer K2 guru maupun juga tenaga pendidikan yang belum terakomodir, tetapi tetap bersabar. Dia menambahkan hampir 6 tahun mereka bersabar sampai akhirnya pemerintah membuka kesempatan untuk honorer K2 ikut dalam seleksi P3K 2021 sampai saat ini. Memang yang diakomodir baru guru, tetapi tenaga pendidikan seperti penjaga sekolah, operator, tata usaha, laboran, dan lainnya itu belum tersentuh sehingga harus diperjuangkan. Saya melihat penundaan ini sebagai upaya Kemendikbudristek untuk memastikan tidak ada kekacauan atau gejolak dengan upaya menempatkan guru di sekolah induk atau terdekat sesuai kebijakan dan surat yang kami terima. Nah, jadi di sini ada semacam ya begitulah ya optimalisasi formasi. Nah, ini sempat digaungkan di beberapa bulan ataupun tahun yang lalu, di bahwasanya pada saat itu ada tahap 1, tahap 2 dan juga tahap 3 yang nantinya itu bakal dioptimalisasi. Nah, inilah saatnya mungkin ya teman-teman semua harus bersabar karena nantinya
ini mengurangi kekacauan atau gejolak dari upaya penempatan ya yang tidak sewajarnya. Sebelumnya pelaksana tugas PLT Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Ibu Nuk Suryani mengungkapkan penundaan ini karena Panitia Seleksi Nasional melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka mengoptimalisasikan pemenuhan kebutuhan P3K. Setelah melakukan seleksi ASN P3K untuk formasi P1, P2 dan juga V3 atau bahkan pelamar umum, masih terdapat formasi kosong. Nah, formasi kosong ini akan dioptimalisasi serta kuota yang belum terserap. Oleh karena itu perlu diperjuangkan agar ASN P3K yang direkrut menjadi lebih banyak jumlahnya. Nunuk melihat masih ada formasi yang tidak dilamar, sehingga kami ingin memperjuangkan formasi kosong ini agar bisa diisi oleh pelamar yang belum mendapatkan formasi. Ini perlu digarisbawahi ya, agar bisa diisi oleh pelamar yang belum mendapatkan formasi, karena tercatat ada 65 ribuan guru-guru P1 yang belum mendapatkan formasi. Nah, ini mungkin saatnya ada optimalisasi formasi khusus untuk teman-teman P1 yang belum mendapatkan formasi seperti itu. Nah, informasi yang kedua ini mungkin rasa atau ungkapan kekecewaan dari teman-teman P1 ya. Pengumuman hasil seleksi P3K 2022. Nasib P1 kayak tukang parkir. Mundur. Kekecewaan para guru honorer lulus PG atas penundaan pengumuman hasil seleksi P3K terus menggemuka. Guru lulus PG tersebut merupakan P1 dalam rekrutmen P3K 2021 yang sudah lulus PG tentunya. Namun dalam perkembangan dari jumlahnya tersebut, 65.954 P1 yang tidak mendapatkan formasi. Ketua Forum Guru Lulus PG Kabupaten Kebumen, Pak Musbihin, mengaku terharu membaca isi Instagram PLT Dirjen GTK Ibu Nunuk Suryani. Dalam unggahannya, Nunuk menyatakan bahwasanya pengumuman hasil seleksi P3K guru ditunda. Sementara BKN pada Kamis pagi masih menyatakan sesuai dengan jadwal yang sebelumnya. Ini jelas tidak ada kecocokan. Yang satu bilang A, yang satu bilang Z. Enggak kompak. Dia menyesalkan pemerintah tidak kompak dalam menyampaikan informasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Seharusnya pemerintah tahu ada ratusan ribu guru P1 hingga P4 atau pelamar umum yang menunggu pengumuman tersebut, karena ini adalah pengumuman yang sangat krusial ya teman-teman. P1 sudah menanti setahun lebih, masa malah kayak tukang parkir sih, mundur katanya. Dia menduga penundaan tersebut terkait ada masalah data dan juga penempatan. Andai saja pemerintah fokus menuntaskan P1 saja dulu, tidak akan ada penundaan. P1 yang seharusnya diselesaikan lebih dahulu diminta menunggu berbarengan dengan P2 dan juga P3, dan P1 itu sudah teruji. Dites berkali-kali, 1 tahap 2 ataupun juga itu digabungkan dengan gerbong guru honorer yang tidak lulus PG bahkan belum pernah ikut tes. Sekarang yang paling rugi ialah P1 karena harus menunggu lagi. Menurut dia, seandainya Kemendikbudristek mendengarkan masukan dari pihak lain untuk menyelesaikan P1 dulu, tidak akan kacau seperti ini. P1 seharusnya diangkat lebih dulu untuk proses pengisian DRH dan juga usulan di P3K. Selanjutnya dilanjutkan dengan P2, V3 dan juga V4. Namun anehnya, lanjut Musbihin, pemerintah malah maunya P1 hingga P4 sama-sama diproses pemberkasan di P3K, sehingga terkesan tidak adil. Dan ini faktanya ya seperti ini. Jadi harus menunggu dan pengumuman kelulusan ditunda sampai dengan batas waktu yang belum ditentukan. Mudah-mudahan dari perkataan Ibu Nuk Suryani pada minggu ketiga dan juga minggu keempat itu sudah ada pengumuman ya, dan sudah dipublikasikan oleh pemerintah daerahnya. Nah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.